bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang topologi jaringan komputer. Saya sebagai Mutiara Aisyah Gita Kurnia dan dua teman saya yang bernama Dwi Tasya Amalia dan Siam Puji Lestari. Oke, mari simak penjelasan kita ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah jaringan komputer. Sejarah jaringan komputer diciptakan tahun 1940-an di Amerika pada sebuah proyek pengembangan komputer model I di laboratorium Bell dan grup riset Harvard University. Pada tahun 1950-an, jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer yang dapat melayani beberapa terminal. Pada tahun 1972, Roy T. Millison berhasil menyempurnakan program surat elektron email yang dibuatnya setahun yang lalu untuk ARPANET. Pengertian topologi jaringan komputer adalah metode atau cara untuk menghubungkan rute koneksi dan node dalam satu jaringan. Untuk diketahui, node adalah perangkat keras untuk menerima, meneruskan, dan menyebarkan data atau disebut komputer. Topologi jaringan komputer berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi. Topologi jaringan memiliki beberapa jenis jaringan, seperti topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi tree, dan topologi hybrid. 1. Topologi bus. Topologi bus adalah jenis topologi yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya atau menggunakan kabel pusat sebagai tempat ke semua klien dan server dihubungkan. Nah, di sini ada karakteristik topologi bus sebagai berikut. 1. Salah kabel, yang kedua ujungnya ditutup di mana sepanjang kabel terdapat node-node. 2. Sederhana dalam instalasi. 3. Sinyal melewati kabel dalam dua arah dan mungkin terjadi collection. 4. Masalah terbesarnya pada saat kabel putus. Jika salah satu segmen kabel putus, seluruh jaringan akan berhenti. Topologi start. Topologi start adalah jenis topologi yang menggunakan hub atau switch. Ini digunakan sebagai perantara komunikasi antar komputer, sehingga untuk berkirim data ke komputer lain, setiap node harus melewati hub dahulu. Nah, di sini ada karakteristik topologi start sebagai berikut. 1. Setiap node berkomunikasi langsung dengan sentral node tarif. Data mengalir dari node ke sentral node dan kembali lagi. 2. Mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke sentral node. 3. Jika satu kabel node terputus, lainnya tidak terganggu. 4. Dapat digunakan kabel yang lower thread karena hanya menangani satu tarif node, biasanya digunakan kabel UTP. 3. Topologi ring. Topologi ring adalah jenis topologi jaringan di mana setiap node terhubung ke dua node lainnya hingga membentuk rangkaian yang menyerupai bentuk cincin atau melingkar. Pada topologi ini, setiap node berfungsi sebagai repeater menguatkan sinyal bagi node sebelum maupun sesudahnya. Nah, di sini ada karakteristik topologi ring sebagai berikut. 1. Biasanya topologi ring tidak dibuat secara fisik, melainkan direalisasikan dengan sebuah konsentrator dan kelihatan seperti topologi start. 2. Sinyal mengalir dalam satu arah sehingga dapat menghindarkan terjadinya collection. 2. Paket data bercampur sehingga memungkinkan pergerakan data yang cepat dan collection detection yang lebih sederhana. 3. Lingkaran tertutup yang berisi node-node. 4. Sederhana dalam layout. 4. Topologi tree. Topologi tree merupakan jenis topologi jaringan dikembangkan melalui penggabungan topologi jaringan bus dan star. Jaringan tersebut merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus yang berfungsi sebagai backbone atau tulang punggung. Karakteristik topologi, terdapat backbone yang berfungsi sebagai simpul utama yang menghubungkan jaringan, memiliki tingkatan jaringan atau hierarki jaringan. Terdapat hub yang berfungsi sebagai pusat kendali data pada jaringan. 5. Komunikasi jaringan harus melalui HUB atau pusat. 5. Topologi hybrid adalah penggabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Jika kedua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid.
Karakteristik topologi hibrid merupakan penggabungan dari beberapa jenis topologi jaringan mengikuti dari topologi sebelumnya. Misalnya topologi jaringan gabungan antara topologi tree dan topologi bus dan topologi ring, hingga jaringan tersebut memiliki karakteristik bawaan dari topologi ring, bus, dan tree. Kelebihan dan kekurangan topologi bus. Nah, di sini ada beberapa kelebihan topologi bus sebagai berikut. 1. Harga lebih murah dibandingkan start karena harga kabel yang digunakan lebih murah. 2. Pada jaringan dengan topologi ini tidak membutuhkan konsentrator. 3. Jika ada kerusakan, topologi ini tidak akan berpengaruh pada perangkat kliennya. Nah, di sini ada beberapa kekurangan topologi jaringan bus sebagai berikut. 1. Sering terjadi tabrakan file data yang dikirim. 2. Untuk pengembangan ke arah yang lebih luas mengalami hambatan. 3. Sulitnya melakukan perawatan jaringan jika skalanya besar. Kelebihan dan kekurangan topologi start. Nah, di sini ada beberapa kelebihan topologi start sebagai berikut. 1. Jaringan mudah untuk dikembangkan dengan cara menarik kabel menuju konsentrator. 2. Jika terdapat salah satu kabel yang menuju node terputus tidak akan mempengaruhi jaringan pada keseluruhan. 3. Kontrol manajemen lebih mudah karena semuanya terpusat ke satu titik pusat sentralisasi. Nah, di sini ada beberapa kekurangan topologi jaringan start sebagai berikut. 1. Jika sentral konsentrator rusak, semua komputer dalam jaringan tidak dapat berfungsi. 2. Bila pengiriman data secara bersamaan waktunya dapat terjadi collection. 4. Boros dalam penggunaan kabel. Kelebihan dan kekurangan topologi ring. Nah, di sini ada beberapa kelebihan topologi ring sebagai berikut. 1. Dapat menghindari tabrakan file data yang dikirim karena data yang dikirim mengalir dalam satu arah sehingga data yang dikirim selanjutnya akan dikerjakan setelah pengiriman pertama selesai. 2. Membangun jaringan dengan topologi ini lebih murah dibandingkan topologi start. 3. Semua komputer pada jaringan mempunyai status yang sama. 4. Cenderung mudah dirancang karena tidak banyak peralatan tambahan. 5. Hemat kabel. Nah, di sini ada beberapa kekurangan topologi ring sebagai berikut. 1. Apabila terjadi kabel yang putus, semua komputer tidak dapat digunakan. 2. Sulit untuk mengembangkan jaringan ke arah yang lebih luas. 3. Lebih sulit dikonfigurasi daripada topologi start. Kelebihan dan kekurangan topologi tree. Kelebihan topologi tree sebagai berikut. Mudah dikembangkan, semua data perusahaan dapat terpusat menjadi satu area terkerja. Yang terakhir, kontrol manajemen lebih mudah karena sentralisasi dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang kedua adalah kekurangan topologi tree sebagai berikut. Dapat terjadi tabrakan file data, collision. Yang kedua, bila terjadi putusnya kabel pada komputer tingkat atas, komputer di bawahnya tidak dapat digunakan. Kelebihan dan kekurangan topologi hybrid. Kelebihan topologi hybrid sebagai berikut. 1. Dapat menyatukan dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda. 2. Fleksibel dan efisien, yaitu dapat diterapkan pada lingkungan jaringan yang berbeda tanpa perlu merombak topologi jaringan yang telah terbentuk sebelumnya. Selain itu, dapat mengurangi space jaringan yang bertubuang. 3. Aliran data dapat bekerja dengan sempurna meskipun berjalan dalam sejumlah lalu lintas jaringan yang berbeda akibat mengombinasikan sebagai konfigurasi topologi jaringan yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa kekurangan topologi hybrid sebagai berikut. 1. Pengelolaan jaringan yang cenderung sulit karena menggabung beberapa topologi menyebabkan struktur jaringan menjadi rumit dan sukar dipahami. 2. Biaya untuk membangun topologi ini cukup mahal sebab menggunakan banyak hub dan kabel untuk menghubungkan jaringan.